Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gina Zantia dengan NIM C0D022037 dari kelas E Perpajakan akan menjelaskan tentang konsep investasi jangka panjang. Baiklah teman-teman, kita memasuki ke slide pertama. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dan tidak dimaksudkan untuk memutarkan kelebihan uang kas. Tujuan investasi jangka panjang adalah untuk melindungi, mempermudah, mempertahankan basis atau hubungan perdagangan. Investasi semacam ini akan tetap dipertahankan selama hubungan usaha masih saling menguntungkan. Investasi jangka panjang untuk dilakukan dengan maksud untuk mengontrol kegiatan perusahaan lain. Istilah kontrol atau pengendalian mengacu pada kemampuan untuk mengatur kebijakan finansial dan operasional suatu perusahaan untuk mendapatkan manfaat kegiatan perusahaan tersebut. Tujuan investasi jangka panjang. Suatu perusahaan melakukan investasi jangka panjang tentunya didasarkan pada tujuan tertentu yang kemungkinan berbeda dengan perusahaan lainnya. Dalam uraian pendapat telah disebutkan bahwa salah satu tujuan investasi adalah untuk mencari keuntungan. Dari tulisan para ahli diperoleh informasi bahwa pada umumnya tujuan investasi adalah sebagai berikut. 1. Untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode, antara lain seperti bunga, royalti, dividen, atau uang sewa dan lainnya. 2. Untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk kepentingan ekspansi kepentingan sosial. 3. Untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain melalui pemilikan sebagai ekuitas perusahaan tersebut. 4. Untuk menjamin tersedianya bahan baku dan mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan. 5. Untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang sejenis. 6. Untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Pencatatan investasi jangka panjang dalam saham. Dalam akuntansi dikenal 2 metode pencatatan investasi, yaitu metode biaya cost method dan metode ekuitas adalah sebagai berikut. Metode biaya cost method. Berdasarkan metode biaya investasi dalam saham bisa dicatat pada biayanya dan dividen dari laba berikutnya dilaporkan sebagai pendapatan dividen. 2. Metode ekuitas adalah metode pencatatan dan pelaporan investasi jangka panjang di mana investasi mula-mula dicatat pada harga pokoknya, kemudian secara berkala saldo ini disesuaikan dengan kenaikan atau penurunan kekayaan perusahaan anak yang menjadi bagian. 3. Perusahaan akuntansi berdasarkan metode biaya dan ekuitas. Prosedur dasar akuntansi untuk metode biaya dan ekuitas dapat diilustrasikan dengan mengasumsikan sebuah contoh perusahaan. Prosedur akuntansi berdasarkan metode biaya dan ekuitas. Berikutnya bentuk-bentuk investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang dapat dilakukan perusahaan dalam bentuk obligasi atau saham. Apabila diperbandingkan, kedua bentuk investasi tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan. Investasi jangka panjang dalam obligasi memberikan jaminan yang pasti atas penerimaan bunga selama kurun waktu tertentu. Resiko investasi jangka panjang. Meski berpotensi untung, sebagai investor juga harus berhati-hati karena setiap investasi pasti ada resikonya. Dalam investasi jangka panjang itu disebut prinsip risiko tinggi dan pengembalian tinggi, Higgs return. Untuk investasi jangka panjang, semakin tinggi risikonya, semakin tinggi pula potensi keuntungannya. Untuk investasi jangka panjang, setidaknya harus memahami 6 risiko, yaitu risiko pasar, risiko suku bunga, risiko inflasi, risiko likuiditas, risiko mata uang, dan risiko negara. Baiklah teman-teman, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.